Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Mengapa dalam Islam lahir begitu banyak mazhab? Padahal semua berdasar Al-Quran dan hadis, dan antar imam bahkan ada yang berstatus guru dengan murid. Seperti yang saya katakan dan sering saya sampaikan, mazhab yang terkenal sekarang ada 4, yang lain terdegradasi, hilang, inqaradu asruh, hilang ditelan masa, nggak ada pengikutnya. Aslinya banyak, tapi yang eksis sampai sekarang berapa? 4. Mazhab Imam Hanafi, mazhab Hanafi, imamnya namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dulu tinggalnya di Kufah, jauh dari Madinah, jauh dari periwayatan hadis. Imam Abu Hanifah itu sekarang mazhabnya banyak di Asia Tengah, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan, atau Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Turki juga termasuk mazhabnya Hanafi. Itu dulu imamnya namanya Imam Abu Hanifah, tinggalnya di Kufah. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, yang nomor 2 Imam Malik. Imam Malik tinggal di mana? Di Madinah. Makanya banyak meriwayatkan hadis, banyak langsung mengetahui riwayat hadis. Berbeda dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah dalam tanda kutip, perhatikan, jangan dihilangkan tanda kutipnya, berbahaya. Imam Abu Hanifah terkesan dalam tanda kutip liberal. Liberal jangan diartikan liberal model sekarang. Artinya banyak pakai apa? Rasio. Mengapa? Karena hadis gak sampai ke sana. Kufah jauh dari pusat Madinah, pusat para sahabat dan anak cucunya. Berbeda dengan Imam Malik. Makanya imam ada 2 madrasah, madrasah ahli ra'yi dan madrasah ahli hadis. Paham? Imam Malik tinggal di Madinah, bahkan beliau melihat anak cucunya sahabat. Imam Malik sama Nabi cuma selisih 2 generasi. Imam Malik ngajinya ke Nafi', belajarnya ke Nafi' belajar ke Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ngajinya ke siapa? Rasulullah. Antara Imam Malik sama Rasulullah selisih 2 orang saja. Paling dekat dengan Rasul. Paham sampai sini? Makanya beliau punya kitab Muwatta, punya kitab hadis, banyak meriwayatkan hadis. Maka beliau lebih bisa dalam tanda kutip teksnya lebih kuat daripada Imam Abu Hanifah. Ini nanti mempengaruhi perbedaan. Nanti saya jelaskan. Ini saya jelentrekan dulu. Yang nomor 3 Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Setelah itu diajak hijrah oleh orang tuanya ke Makkah karena leluhurnya dari Makkah, kakek buyutnya dari Makkah, keturunan Muthalib beliau ini. Bukan Abdul Muthalib tapi Muthalib. Muthalib itu saudaranya Hashim. Ya, pamannya Abdul Muthalib. Kemudian di Mekah, setelah itu beliau dewasa pergi ke Madinah. Ngapain ke Madinah? Belajar ke Imam Malik. Belajar ke Imam Malik, belajar kitab Muwatta, apal Imam Syafi'i. Cerdasnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau baca kitab harus ditutup 1 dalam riwayat. Kalau dibuka dua-duanya ini, baca yang ini ganggu. Dan baca sepintas langsung cepat hafal. Dilihat sama Imam Malik gak pernah punya murid sehebat Syafi'i. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan, ya Syafi'i inni ara annallaha qad alqa fi qalbika nura fala tudfi'u binuril bidulmatil ma'asi. Wahai Syafi'i, aku melihat Allah menancapkan cahaya dalam hatimu. Jangan kau sesekali kau padamkan cahaya ini dengan maksiat kepada Allah. Setelah itu pindah ke Irak, ya, bertemu Imam Ahmad dan seterusnya. Setelah itu pindah ke Mesir. Paling banyak rihlahnya beliau itu. Makanya Imam Syafi'i itu madhabnya dinamis dalam artian berubah. Ada madhab, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada perkataan beliau yang lama, ada perkataan beliau yang baru. Kalau Imam Malik tadi itu sekarang madhabnya tersebar di Afrika Utara, Maroko, Mauritania, Aljazair, seperti itu, Afrika Utara. Kemudian yang ketiga Imam Ahmad. Imam Ahmad tinggal di mana? Di Baghdad, Irak. Ya. Imam Ahmad ini sekarang madhabnya
Imam Syafi'i dulu ya. Imam Syafi'i madhabnya ada di mana? Kebanyakan di Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Patani. Patani itu mana? Thailand, Timur Leste kalau ada. Ya, itu madhabnya madhab Syafi'i, atau Yaman, Hadramut, Habaib, atau juga sebagian Mesir Syafi'i. Ada pun Imam Ahmad yang terakhir, ya beliau ada di Irak, di Baghdad. Kemudian sekarang madhabnya banyak di Khalij, di Teluk, Arab Saudi, Kuwait, Qatar. Qatar itu Qatar itu. Qatar, bahasa Arabnya Qatar. Kita nyebutnya, orang Indonesia kan sulit ngomong ko, jadi k. Qatar. Lah, kenapa terjadi para imam-imam ini tidak pernah mendeklarasikan saya Syafi'i, mendeklarasikan madhab namanya madhab Syafi'i? Tidak ada Imam Syafi'i mendeklarasikan seperti itu. Imam Abu Hanifah juga tidak pernah mendeklarasikan saya mendeklarasikan madhab baru, madhab tidak ada. Semua imam tidak ada seperti itu. Cuma punya murid-murid, gitu loh. Murid-murid ini yang mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Abu Hanifah, mengikuti Imam Ahmad, mengikuti Imam Malik. Terus perkataannya Malik dikumpulkan, perkataannya Syafi'i dikumpulkan, jadi madhab. Diteliti bagaimana usulnya, ditakrir, akhirnya jadi madhab. Gitu ya. Kenapa kok berbeda-beda? Banyak faktor yang buat berbeda-beda. Salah satu faktornya adalah ada hadis yang sudah sampai ke sebuah imam tertentu, tapi hadis ini belum sampai ke imam yang lain. Tetapi pada dasarnya 4 orang ini orang baik-baik semua, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih maka itu adalah pendapat. Jadi intinya di antara faktor yang membedakan adalah tadi itu faktor tersebarnya hadis, kodifikasi tidak seperti sekarang. Pengumpulan hadis kalau sekarang kan ada di rak buku, sudah hadis Bukhari Muslim ada semuanya. Dahulu tersebar di dada-dadanya para perawi, sehingga ada ulama yang seperti Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang nikah nggak usah pakai wali, tidak apa-apa. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wanita sekolah di Jakarta nikah, orang tuanya nggak dikasih tahu, nikah di sana tanpa wali sah. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Bukan berarti Imam Abu Hanifah apa? Menyelisih hadisnya Nabi dan nggak mau hadisnya Nabi. Bisa jadi hadis tentang la nikah illa biwaliyin, tidak boleh nikah kecuali harus pakai wali, bisa jadi belum sampai kepada beliau. Begitu loh ya. Tapi pada dasarnya 4 orang ini baik semuanya, ahli sunnah wal jamaah, semuanya mengagungkan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh bermadhab? Boleh, tapi nggak boleh fanatik. Wallahu a'lam.